Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang karma dia yang menyakitiku. Kalian pikirkan orangnya ya. Jangan lupa dibantu subscribe, tap layar ya, agar terus berkembang channel aku dan akunya semangat untuk membuat konten terus, oke? Dan membantu kalian untuk healing, penyembuhan dari trauma dan juga energi negatif dari sihir, penyakit ain, ya. Bismillah ya. So kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan percaya tarotnya 100%, nggak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, oke? Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam tarotku. Insya Allah 90% menjadi nyata ya readingannya. Dan jangan lupa dibantu tap layarnya, dan juga insya Allah giftnya aku belikan pakan kucing ya, karena aku rescue kucing. Kemarin aku baru dapat 2 lagi kitten, masih baru kayaknya, dapat di daerah Kebagusan. Aku dapat 2, ada di rumah sekarang, alhamdulillah. Ada di channel kucing aku yang satunya ya, kalian bisa cek. So, kita lihat ya situasi dia, orang yang telah menyakitiku. Oke, ouch. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibayangi orangnya ya, dibayangi ya. Orang yang menyakiti kalian tuh dibayangi. Jangan tulis siapa-siapanya dia, udah dibayangi aja ya. Ditarik energinya. Oke, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu tap layar ya guys. Kalau ada yang mau belanja silahkan di showcase aku. Komisinya aku mau buat beli pakan kucing, karena kan kucing aku ada banyak ya, ada 50-an, 30-50 lah sekarang kayaknya, lupa ngitung, tapi banyak alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia, orang yang menyakiti kita dibayangi ya. Orang yang menyakiti kita dibayangi orangnya. Page of Pentacles, the Temperance, Four of Pentacles. Satu lagi deh, Ace of Swords. Oke, Three of Cups. Oke, right. Aku ngelihatnya di sini dia stuck ya energinya dengan kehidupan barunya, jadi kayak nggak seimbang. Stuck juga dalam tujuan hidupnya. Agak sulit untuk belajar damai sih. Kalau aku lihat ya, agak sulit belajar damai dengan situasinya. Sehingga untuk mencapai tujuan hidupnya dia itu mentok. Ya, mentok. Dan di sini aku ngelihatnya dia sebenarnya coba untuk belajar ya tentang spiritual juga, coba untuk bahkan baru mau mulai belajar ya tentang spiritual agar mengimbangi ya antara kehidupan dan akhirat gitu ya, dunia dan akhirat gitu aku ngelihatnya. Dan
Kayaknya mentok deh energinya dia. Ya, mentok ini. Aku ngeliatnya. Susah belajar ya. Susah belajar tentang kehidupan. Terutama ya masalah spiritual ya. Belajar sabar tuh agak susah. Ace of Pentacles, the Star, the Knight of Pentacles, and the Three of Cups. Karena dia orangnya sukanya yang instan. Dan ketika dia mendapatkan ya rezeki besar gitu ya, ya dia langsung bergeraknya untuk bersenang-senang. Ya, hura-hura di luaran sana dengan teman-temannya. Makanya di sini dia dengan orang baru ini pun, kalaupun dia ada orang baru atau kehidupan baru ya, pekerjaan baru, ini stuck loh, nggak bisa berkembang. Karena tujuannya ya dia harus bertaruh ya, bertaruh dalam hawa nafsu, bertaruh dalam tujuan hidupnya gitu ya, maunya kemana ya. Untuk orang yang menyakiti kamu ya, energinya dia belajar sabar, tapi ternyata tidaklah mudah, sangat sulit, sehingga mentok tujuan hidupnya juga nggak ada kejelasan ya. Kita lihat lagi, ini energinya dia ya, mau jujur juga bingung ke kamu, bahkan ke orang baru pun juga bingung, atau kehidupan barunya dia membuat dia bingung karena nggak ada tujuannya. Jadi energinya nggak jelas mau kemana arahnya. Sudah memulai kehidupan baru sih sebenarnya, tapi ya itu dia harus bertaruh dengan tujuan hidupnya itu mau kemana, mau dunia akhirat kah atau dunia saja kah atau akhirat saja kah, bisa mengimbangi nggak gitu ya. Kita lihat situasinya dia yang menyakiti kamu. Dibayangi orangnya ya, dibayangi, ikuti kata-kata aku ya, dibayangi, ditarik energinya ya. Situasinya tidak menyenangkan ya. Seven of Swords, the Five of Pentacles, Four of Swords. Wow, Three of Swords, and the Knight of Wands. Okay. Seven of Swords, Five of Pentacles, Three of Wands, Three of Swords. Situasinya benar-benar tidak mengasihkan ya buat dia ya. Perjalanan journey-nya dia tuh mengalami sakit hati nantinya nih. Ini udah termasuk karma ini. Karena dia udah kehilangan keseimbangan dalam permainan dia ya, topengnya dia nih, kehilangan trik. Kalau aku lihat udah bingung dia mau ngetrik kamu lagi gimana, mau manipulasi kamu lagi gimana ya. Dia ingin berdamai sama kamu sebenarnya Juni hidupnya tuh, tapi bingungnya itu ya cara memanipulasi orang barunya tuh juga gimana. Dilema sih. Kalau aku lihat tuh dilema. Ya, dilema banget. Dan apa yang dia cari ini ujungnya membuat dia sakit hati sendiri sih. Terluka.
Dia benar-benar terobsesi dengan koneksi kamu nih sekarang. Ya, obsesi banget dengan energinya Twin Flames. Tuh, dia ingin mengendalikan lagi dengan cara arogannya dia, dengan cara petualangannya dia, cara liarnya dia. Dia juga ngebohongin orang baru ya. Ataupun kalau dalam pekerjaan dia tuh ya kayak korupsi juga sih. Gitu ya, korupsi juga gitu. Dan ya aku ngelihat tujuan hidupnya dia ya hanya menyakitkan dia saja nih. Dia belajar pakai jalan pintas juga. Karena dia orangnya kehilangan kesabaran ya, tipikalnya. Memang gak sabaran sih, maunya cepet-cepet. Kayaknya memang dia akan coba jalan pintas lagi nih untuk bisa komunikasi sama kamu, tapi berujungnya juga akan menyakitkan dia sendiri sih. Bahkan kamu juga nih, nyakitin kamu juga. Karena dia dengan orang baru ini juga mentok juga. Diterusin juga mentok karena banyak skandal dalam hidupnya dia lagi. Kita lihat ya, ini udah karma sih sebenarnya. Kita lihat dulu ya, karmanya dia orang yang menyakiti kita. Page of Wands, Seven of Cups, Ace of Cups, The Moon. Wah, Ace of Pentacles, The Judgment. Kartu karma keluar guys. Oke, aku ngelihatnya orang yang menyakiti kamu ini lagi mencari mangsa baru ya. Ya karena materi semuanya penuh dengan topeng. Dia manfaatkan orang-orang barunya dia ini. Padahal nanti ujungnya dia akan banyak masalah ya dari orang-orang yang dia manfaatkan. Aku ngeliatnya memang ada kebangkitan spiritual juga ya, pembayaran karma dalam perjalanan kehidupannya dia, dan dia harus bisa belajar menahan hawa nafsu sebenarnya, terutama tentang seksualitas ya. Harusnya dia bisa menahan hawa nafsu ini kalau dia mau sukses. Tapi memang kudu sabar, gak bisa instan. Dia akan mendengar kabar tentang orang baru ini ya. Kalau orang baru ini atau pekerjaannya dia ini juga banyak manipulasinya, banyak skandalnya dari keuangan dan juga ya tentang percintaan juga gitu ya. Yang mana tadinya dia kan semangat banget ya, dengan kehidupan barunya itu akan lebih stabil, journey-nya akan lebih baik, tapi ternyata malah terluka, penuh dengan drama. Bahkan aku ngelihatnya juga ya dia harus belajar ngerem ibaratnya tentang hawa nafsu duniawi ya, ngerem lah.
kalau dia mau sukses lagi gitu. Dan dia harus bisa berkata jujur ya, terutama tentang keuangan. Harus bisa berkata jujur masalah keuangan. Jadi kalau aku lihat ya karmanya dia akan terluka dari drama yang dia buat sendiri. Dan ya ini berujung dengan keuangan ya, bermasalahnya. Dia juga dihantui tentang kehilangan masa depan yang baik. Karena kehidupannya dia tentang percintaan dengan orang baru ini ya tidak ada perkembangan ya. Selalu stuck dalam trust issue. Ini juga ya bisa terhalang gara-gara topengnya dia, manipulasinya dia, atau pasangan barunya juga. Bahkan juga ada gesekan ya dari ilmu hitam ataupun pelet ataupun penyakit ain ya, sehingga ini mempengaruhi tentang keuangan. Journey hidupnya juga mentok, penuh dengan drama. Ya kalau dia mau sukses dia harus ikuti intuisinya dia untuk berkata jujur. Ya walaupun menyakitkan sih, sebenarnya jujur itu kan menyakitkan ya. Gak ada jujur itu menyenangkan gitu awalnya. Ya ada juga sih, tapi kebanyakan ya pasti menyakitkan, terutama tentang perasaan ya yang tidak kita sukai gitu. Dan ya dia harus banyak belajar tentang menghalangi hawa nafsunya dia ya, untuk mencapai masa depan yang baik. Itu bukan berarti ya harus lakukan segala cara sampai ya cara yang tidak menyenangkan. Kalau bisa jangan gitu. Kita lihat dengan oracle-nya. Jadi karmanya dia akan banyak drama. Perjalanannya dengan target hidupnya dia ya, entah itu pekerjaan ataupun pasangan ya, ini akan penuh dengan pengkhianatan, dihantui terus tentang skandal, dan percintaannya juga mentok karena banyak gesekan ya. Ada fitnahan, bahkan juga serangan ilmu hitam juga ya. Sebagian orang yang menyakiti kamu ini ada yang menikah dengan teman kamu ya, di sini ada yang menikah ya. Ask for and accept support from the others. This situation involves marriage. Go ahead and make the romantic gesture. Oke. Nih ada temennya ya, entah teman kamu atau temennya dia menjadi pasangannya dia ya. Jadi ya affair lah, cheating gitu ya. Ini tentang dramanya juga akan terbongkar, terutama masalah keuangan ya. Jadi dia takut banget nih. Banyak kebohongan sih kalau aku lihat. Trust tuh ya, banyak kebohongan. Kalau dia mau mendapatkan cinta sejati harus belajar jujur. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu menyeramkan lah gitu ya.
Di sini nggak ada persona reading ya sayang. Maaf ya, nggak ada. Ini general. Kamu pikirkan aja orang yang kamu dealkan. Insya Allah 90% narik energi dia. Dibaca judulnya, ya. Dibaca judulnya. Judul channel aku hari ini apa gitu. Oke, kita lihat lagi. Bentar. Karma untuk orang yang menyakiti kita. Ini semalam aku bikin ini. Ya. Kalau yang udah tahu channel aku di satunya lagi, kalian pasti paham cara kerjanya aku. Ya. Insya Allah energi spiritual yang aku tebar di kartu tarotku ini bisa ngebantu ngikis energi negatifnya kalian. Alhamdulillah sih sudah banyak yang terbukti ya dari channel aku. Ini udah dari 2019 guys. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita lihat karma untuk orang yang menyakiti aku. Black magic ya, tadi aku udah bilang ini ada unsur black magic ya, dan juga ada seven of cups. Jadi memang ya karmanya dia kena efek dari black magic sehingga bermasalah tentang keuangan juga ya, bermasalah tentang keuangan. Dan dia coba untuk bisa minta bantuan ke temennya, tapi ternyata ya temennya manfaatin dia ya. Celebration of life tuh. Black magic. Ya kebahagiaannya mereka nih, dia ya orang yang nyakiti kalian ya, salah satunya ada yang menggunakan jalan pintas tadi aku udah bilang, karena dia juga nggak bisa belajar sabar ya, terutama tentang healing, penyembuhan tuh nggak bisa belajar sabar. Kita aja masih kadang nggak sabaran ya, yang udah maksudnya belajar gitu untuk spiritual tetap kadang kesabaran itu diganggu, pastilah gitu. Setan kan nggak suka dengan orang sabar. Dia gak suka, dia setan tuh nggak suka. Kita lihat ya karma untuk orang yang menyakitiku. Nih ada yang menggunakan magic ya untuk jalan pintasnya. Wow, bad luck. Oh my god. Ya mau gak mau ya, orang yang menyakiti kita ini ya harus merayakan dari black magicnya dia balik ke dia sendiri dan mengalami banyak kesialan. Kalau aku lihat di sini ya, banyak mengalami kesialan. Dan ya dia harus bisa menerimanya dengan lapang dada, hati besar gitu ya. Jangan menolaknya, semakin menolak makin sakit. Inspiration, higher knowing. Nah sekarang dia baru memahami ya
ketidakberuntungannya dia sekarang ini adalah ya dari inspirasinya dia untuk mengenal atau belajar, bahkan juga mengerjakan, bahkan juga merayakan tentang black magic untuk kepentingan dia pribadi. Sekarang dia baru tahu nih ya. Black magic itu kan bukan berarti dengan sihir juga ya, tapi dengan penyakit ain kalau menurut aku ya. Karena kan hitam, niatnya nggak bagus, penyakit ain. Price ya, pembayaran karma harus dibayar dengan kesialan ya. Oke. Dia terinspirasi dari black magic loh untuk mendapati hal-hal yang instan, karena dia orang yang gak sabaran ya, dan dia tidak menyukai dengan yang namanya healing, terutama dalam hal spiritual. Dia sukanya healingnya kayak yang fisik, jalan-jalan, senang-senang. Tapi kalau untuk tirakat, terus sedekah, oh enggak deh, dia paling gak suka ini. Karena bagi dia harta tuh wah, bisa dihargai siapapun, bisa lah gitu menurut dia gitu ya. Menurut dia terinspirasi dari black magic ini. Dan dia harus merayakannya ya. Dari cara dia belajar ya, sekarang dia harus membayarnya dengan kesialan hidupnya dia. Dan aku ngelihatnya memang mau nggak mau ya, dia harus minta maaf sama kamu nantinya. Tuh ya, dia optimis ada strategi, trik perubahan untuk minta maaf sama kamu nih nantinya. Ya. Ada strategi. Jadi memang dia akan coba cari trik. Ya, dia prepare. Tapi dia nahan dulu ya, nahan rencananya karena dia mau preparing untuk melakukan perubahan dan kembali ke kamu. Ada rasa optimis sih sebenarnya, dia mau minta maaf sama kamu gitu ya. Ada rasa optimis. Tapi efeknya sekarang kan dia harus merasakan ketidakberuntungan dulu ya, kesialan dulu, dan dia nggak nyaman. Aku lihat dia nggak nyaman. Nih, nggak nyaman ya. Itu short. Nggak nyaman ini aku ngeliat. Dia harus banyak belajar sih. Kalau aku bilang belajar langkahnya dia tentang hawa nafsu. Dan aku ngeliatnya memang dia terperangkap ya dalam ikatan orang ketiga, atau ada seseorang yang suka sama dia dan ngikat dia secara gaib. Ini membuat dia tersiksa ya. Sebagian ada yang kena penyakit kelamin, sorry to say ya, karena ada the chariot, penakluk, eight of sword, kerangkeng ya, tersiksa. Sehingga ini suatu pembayaran karma yang sangat buruk sih buat dia sebenarnya. Ya, ada yang kena penyakit kelamin ini guys. Hasil dari black magic juga. Dia juga inspirasi sehingga dia belajar. Dia belajarnya dari orang baru juga ini tentang black magic juga ya. Jadi ya diajari hal yang buruk lah sama kehidupan barunya dia, ada sebagian. Karena dia hanya mencari kesenangan saja. Tadi aku udah bilang ya. Dan dia memang lagi menahan keinginannya dia untuk meminta maaf ke kamu. Tapi ada rasa optimis. Dia sedang rencanakan itu. Tapi saat ini dia harus membayar karma dulu. Oke. So, aku harap ini bisa resonate. Insya Allah nanti kita live lagi. Karena aku udah lama gak pakai TikTok. Dan aku coba untuk pakai lagi. Oke. Thank you so much for anybody. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.